363. Perkenalkan, nama saya Hakim Wildan Abdillah, NIM 364. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky, NIM 375. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Benitasari, NIM 391. Dan perkenalkan, nama saya Rio Dejana Dansari, NIM 405. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar, Angkatan 2018, NIM 413. Jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, atau pukulan, kalian bisa saja menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Kenapa bisa menjadi pelaku bullying? Secara tidak sadar, seseorang melakukan temannya dengan seenaknya, seperti memanggil dengan sebutan yang tidak baik, secara terus-menerus, dan melakukan kekerasan fisik. Mereka menganggap tindakan tersebut hal yang biasa atau bahkan digunakan untuk bercandaan. Namun tidak bagi anak yang diperlakukan tersebut, bisa saja tindakan itu menyinggung atau bahkan melukai mental anak tersebut, sehingga secara tidak langsung pihak yang melakukan tindakan hal tersebut menjadi pelaku bullying. Sedangkan korban bullying akan berdampak pada psikis atau mental korban, bahkan korban akan merasakan trauma atau depresi akibat bullying yang terjadi pada diri korban. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kasus bullying di Indonesia. Kasus bullying pada anak bisa dikatakan dengan fenomena S, karena yang terlihat saat ini terlihat sedikit, namun faktanya sangat banyak dan mengakar. Terwariskan dari generasi ke generasi, sehingga kurang terpantaunya kasus bullying ini oleh sekolah maupun oleh orang tua. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP maupun SMA. Padahal faktanya banyak sekali kasus bullying ini pada anak sekolah dasar mulai usia 3-12 tahun, menurut KPAI tahun 2015. Nah, menurut catatan KPAI, kasus bullying merupakan kasus dengan peringkat pertama di Indonesia, sebanyak 369 kasus, yang diikuti oleh kasus tawuran, diskriminasi pendidikan, dan juga Anak pada usia 7-11 tahun adalah masa di mana anak sebagian besar waktu aktifnya dihabiskan di lingkungan sekolahnya. Anak pada usia ini juga pada umumnya memiliki motivasi, kemampuan belajar yang kuat, serta rasa keingin tahu yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Hal inilah menjadi pemicu proses perkembangan mental pada anak. Sehingga dari hal ini juga kita dapat melihat bagaimana karakter dan kepribadian anak ke depannya. Selain proses belajar yang cepat dan tanggap, pada usia ini juga anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dikarenakan pada usia ini anak cenderung lebih sering melakukan kontak sosial dengan temannya, yang mana sebagian besar melibatkan interaksi secara verbal. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil tindakan ke depannya bagaimana cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak dengan menilai bakat dan minat yang dimilikinya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri yang dimiliki oleh anak, sehingga anak tidak mudah terkena pengaruh oleh tindak bullying dan memiliki karakter yang kuat. Jadi, pemilihan lingkungan yang tepat dan sesuai untuk anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bullying. Bullying dikenal sebagai penindasan, risa, atau perundungan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Lalu tipe bullying di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ketidakseimbangan kekuatan atau power imbalance, yang kedua yaitu intimidasi atau intimidate atau deliberate bullying, yang ketiga yaitu berulang atau repeat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ketidakseimbangan kekuatan. Ketidakseimbangan kekuatan adalah korban berada dalam keadaan tidak mampu bertahan melawan tindakan bullying. Contohnya, pelaku berbadan besar dan korban berbadan kecil. Lalu, pelaku berkelompok dan korban sendirian. Lalu, saya akan menerangkan tentang intimidasi. Intimidasi adalah bertujuan menyakiti secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, berulang atau repeat.
adalah bullying ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas bahaya bullying. Bahaya bullying di sini dibagi menjadi 3, yaitu menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi, menimbulkan dendam dan budaya kekerasan, dan menimbulkan membahayakan nyawa korban tersendiri. Bentuk-bentuk bullying itu dibagi menjadi 3, yaitu fisik, verbal, maupun relasional atau sosial. Yang pertama fisik, contohnya adalah memukul, menendang, mengeroyok, menjambak, merampas makanan, merusak barang, meminta uang jajan dengan paksa. Kemudian verbal, menertawakan, memanggil dengan nama julukan yang tidak pantas atau tidak disukai, mengancam, menggoda hingga marah, berteriak kencang, dan menyebarkan berita bohong. Kemudian relasional atau sosial, tidak membolehkan teman ikut bermain, mengucilkan teman, dan tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama. Kemudian siapa saja sih yang terlibat bullying? Pertama adalah korban itu sendiri. Korban itu pelaku bully. Setelah pelaku itu follower, yaitu terkadang ikut melakukan. Kemudian itu supporter, yang mengambil bagian dari bullying tersebut. Terus pasif supporter, penonton yang tidak terlibat. Pembela pasif, tidak menyukai bullying, tetapi tidak tahu cara untuk menolongnya. Dan yang terakhir adalah pembela, tidak menyukai bullying dan berusaha menolong korban. Kenali anak atau siswa Anda. Ciri-ciri anak rentan dibully. Yang pertama, anak yang cenderung sulit bersosialisasi, contohnya seperti anak culun. Kemudian yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dari anak lain, seperti anak yang berkulit hitam. Kemudian yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, contohnya seperti berasal dari keluarga kaya atau sangat payah di mapel tertentu. Selanjutnya, macam-macam anak yang menyaksikan bullying. Yang pertama, saksi yang memperkuat tindakan pelaku dengan cara menertawakan menjadi penonton yang bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian yang kedua, saksi membantu pelaku dalam satu keadaan, contoh siswa yang mengejar korban untuk diserahkan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, saksi memberikan pertolongan kepada korban. Yang keempat, saksi cenderung menghindari situasi bullying. Meneruskan dari slide 7, menjaga lingkungan anak bebas dari bullying. Yang pertama, perhatikan dan kenalilah dengan baik teman dari anak Anda. Yang kedua, berikan pemahaman cara bergaul kepada anak Anda. Yang ketiga, sarankan teman dan lingkungan yang menurut Anda itu baik. Yang keempat, ajarkan cinta kasih antar sesama. Yang kelima, buat kedekatan emosional dengan anak, dan seterusnya. Jika siswa atau anak Anda dibully, yang pertama, ajaklah anak Anda berbicara dan mencurahkan isi hati. Kebanyakan korban merasa takut dan tertekan untuk membicarakan apa yang terjadi. Kemudian bantu mereka untuk mengelola emosi yang mereka rasakan. Kemudian temukan cara untuk menghidupkan kembali harga diri mereka dan tidak mengingat kembali rasa malu dan benci diri sendiri. Dan yang terakhir, tunjukkan kasih sayang yang besar untuk memperkuat perasaan diterima dan dihargai serta dicintai. Dan jika anak atau siswa Anda melakukan bullying, yang pertama, segera ajak anak Anda berbicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan tindakannya merugikan orang lain dan upaya untuk bantuan dari tenaga ahli agar masalah tertangani. Kemudian yang kedua, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Kemudian posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Kemudian ajarkan rasa empati terhadap sesama. Ajak anak Anda mengelola energi terhadap hal positif. Dan yang terakhir, menetapkan aturan perilaku yang konsisten. Dan yang terakhir, cara sekolah mengatasi tindakan bullying. Yang pertama, membentuk nilai-nilai persahabatan, memberdayakan siswa untuk profesional, aktif, dan berprestasi, membangun komunikasi yang. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.